Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau halaman 100, antum perhatikan baik-baik bawah itu, masih seputar mengenai hukum asal semua perkara itu adalah halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Kata beliau al-muamalat, sekarang berkaitan masalah contoh-contoh yang berkaitan masalah muamalah, transaksi jual beli atau yang semisalnya, hukum asalnya adalah halal. Wa hiya minal asya', muamalah transaksi itu termasuk asya', termasuk daripada sesuatu. Kemarin sudah kami jelaskan, sesuatu yang paling umum dan mencakup adalah sesuatu itu sendiri. Sesuatu yang paling umum dan mencakup adalah sesuatu itu sendiri. Tidak ada yang lebih umum daripada sesuatu itu sendiri. Karena sesuatu itu umum. Sesuatu itu bisa mencakup makanan, minuman, perbuatan, transaksi itu juga sesuatu. Wa daliluha al-aslu fiha al-hil. Hukum asalnya semua perkara muamalah itu halal. Wa daliluha, dalilnya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Fakullu mubaya'atin fal aslu fiha al-hil. Maka setiap transaksi jual beli itu hukum asalnya halal. Hukum asalnya apa? Halal. Semua transaksi jual beli hukum asalnya adalah apa? Halal. Wa kadzalika biyaqiyatul 'uqud. Demikian pula, seperti itu pula apa? Sisa-sisa transaksi yang ada. Transaksi jual beli, transaksi akad nikah, itu semuanya hukum asalnya halal. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah perjanjian-perjanjian kalian. Perjanjian baik transaksi jual beli ataupun transaksi akad nikah ijab qabul, tunaikan. Fa amarallahu bil wafa'i bil 'uqud ala ayyi wajhin 'uqidat. Maka Allah telah perintahkan di sini untuk apa? Untuk menunaikan, mengerjakan transaksi yang sudah dilakukan. Nah, barakallahu fikum, atas bagaimanapun sisi yang ada yang sudah disepakati. Wa bi ayyi muamalatin kanat, dan dengan muamalah apa saja, jual beli, pernikahan, malam yasbut tahrimuha, selama tidak ada apa? Dalil yang mengharamkannya. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, seperti itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna haqqash syuruti an tuwaffu bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Sesungguhnya syarat-syarat yang paling berhak untuk kalian sempurnakan, kalian tunaikan adalah sesuatu yang apa? Yang barakallahu fikum bisa membuat halal kemaluan-kemaluan itu. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya adalah masalah pernikahan itu syarat-syaratnya yang paling terpenting adalah apa? Adanya ijab, qabul, wali, saksi, mahar. Kalau nikah tanpa mahar enggak boleh ya. Naam. Wa qala al-muslimuna 'ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harrama halalan. Kaum muslimin itu terikat atau berada di atas syarat-syarat mereka. Kecuali syarat-syarat apa? Kecuali syarat yang berupa apa? Menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang halal. Nah, paham ya? Kecuali syarat yang apa? Yang menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal. Fahadal haditsu wa in kana dha'ifan, hadis ini walaupun lemah, lakin yu'ayyiduhu haditsu Aisyah radhiyallahu anha fi sahihain. Hadis ini walaupun lemah tapi dikuatkan, didukung oleh hadis Aisyah di dalam apa? Sahihain. Kullu syartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Setiap syarat yang tidak ada di dalam Al-Qur'an atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka syarat tersebut batil walaupun 100 syarat. Walaupun 100 syarat. Paham ya? Jadi berkaitan masalah transaksi, na barakallahu fikum, atau yang semisalnya, transaksi atau yang semisalnya hukum asalnya halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Itu masalah muamalah. Kalau adat sekarang, al-adat, tradisi. Antum perhatikan baik-baik, ini tradisi, hukum asalnya juga halal, boleh. Al-'adatu tadkhulu fil asya'. Adah, tradisi itu, kebiasaan itu masuk dalam asya', yaitu perkara-perkara atau sesuatu. Karena sesuatu itu umum ya. Fal aslu fiha al-hil, hukum asalnya adalah halal. Adat, tradisi
Itu hukum asalnya boleh-boleh saja. Fa idza fa'ala an-nasu syai'an 'ala wajhil 'adah, apabila ada orang melakukan sesuatu, nah barakallahu fikum, sesuatu di atas sisi yang itu merupakan adah, tradisi atau kebiasaan, fa innahu la yunkar 'alaihi, maka tidak diingkari. La yunkar 'alaihi, enggak diingkari ya. Contohnya tradisinya apa contohnya? Tradisi kalau Id itu biasanya bikin apa? Ketupat. Bikin ketupat, dimakan bareng-bareng, senang hari Idul Fitri, itu pada asalnya enggak ada keyakinan tertentu ya. Itu boleh-boleh saja. Ya, jadi yang namanya tradisi hukum asalnya boleh-boleh saja sampai datang apa? Dalil yang mengharamkannya. Sampai datang dalil yang mengharamkannya. Wal aslu fi adatinal ibahah hatta yaji'a shariful ibahah. Hukum asalnya itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan tersebut. Naam. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat berikutnya. Kata beliau, illa idza qama dalil ala anna hadhil 'adata muharramatun fa tumna. Kecuali kalau tegak dalil bahwasannya tradisi ini diharamkan maka dilarang. Contohnya, tradisi di kampung sini kalau setiap orang meninggal dunia itu ada acara tahlilan. Membaca apa? Kalimat afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah atau yang semisalnya. Nah, kata mereka tradisinya seperti itu. Nah, boleh enggak kita ikuti tradisi itu? Enggak boleh karena itu ritual bid'ah. Paham ya? Ritual bid'ah yang harus kita hindari. Kalau kita laksanakan malah justru amalannya apa? Tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun ay mardudun. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Nah, jadi tradisi, adat istiadat hukum asalnya, nah barakallahu fikum, nah boleh-boleh saja sampai datang dalil yang mengharamkannya. Kalau itu perkara bid'ah walaupun tradisi, maka hukumnya adalah haram, seperti itu. Kita lihat lagi, famasalan sebagai contoh, idza tadan nasu tirazan muayyanan minal bina. Kalau ada orang membiasakan diri, tirazan itu buang air besar, BAB. Nah, barakallahu fikum, kalau ada orang, ada manusia terbiasa dia BAB, buang air besar di tempat tertentu dari bangunan yang ada. Aw tirazan muayyanan, atau dia buang air besar pada tempat tertentu minas siyab, pakaian misalkan. Jadi dia kalau sudah terbiasa kalau BAB pakai pakaian itu misalkan. Sudah terbiasa kalau dia BAB buang air besar di bangunan itu misalkan, di balik tembok misalkan. Fal aslu al-hil. Hukum asalnya halal, enggak ada larangan. Kalau itu sudah menjadi tempatnya. Zaman dahulu mana ada kamar mandi zaman dahulu? Zaman dahulu adanya apa? Ima padang pasir, ima tempat-tempat yang sepi, semak-semak, paham ya? Disitulah mereka melakukan qada'il hajah, tapi tempatnya tertentu gitu loh. Tempatnya tertentu. Naam. Dan lihat, hatta yakumad dalil ala man, sampai datang dalil yang melarangnya. Wal man'u qad yakunu bil awsaf, larangan itu bisa jadi dengan awsaf sifat-sifatnya, wa qad yakunu bil a'yan. Bisa jadi larangan tersebut kembali ke zat. A'yan kemarin apa? Zawat. Kembali ke zat-zatnya. Paham ya? Ada larangan yang kembali ke zatnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fal harir muharramun bi'ainih. Sutra diharamkan secara zatnya. Was-saub an-nazil 'anil ka'bain muharramun bi wasfih. Perhatikan ini, pakaian yang menjulur atau pakaian yang memanjang sampai di bawah mata kaki muharramun bi wasfih. Diharamkan karena apa? Sifatnya. Sifatnya apa? Melebihi mata kaki. Berarti pakaian itu sendiri halal enggak awal mulanya? Halal. Sarung halal, jubah halal, sirwal halal. Tapi kalau melebihi mata kaki haram. Diharamkan karena sifatnya. Paham maksudnya ya? Tapi apakah diharamkannya itu karena sombong? Kalau enggak sombong boleh, misalkan antum orangnya tawadhu, tunduk gini terus tapi celananya isbal. Paham ya? Bagaimana kira-kira? Pengharamannya itu karena apa? Semata-mata karena sombong atau karena nah barakallahu fiikum melebihi kedua mata kaki pengharamannya? Apa? Karena sombong atau karena melebihi dua mata kaki? Melebihi dua mata kaki, bukan karena sombong. Bukan karena sombong, perhatikan baik-baik ya. Karena dalilnya umum, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Semua yang menjulur, yang memanjang sampai di bawah mata kaki maka termasuk bagian dari api neraka. Umum ini, mau sombong enggak sombong masuk bagian api neraka. Terus kemudian kalau sombong bagaimana? Tambah parah lagi. Kenapa tambah parah lagi? Datang dalil yang khusus, innallaha la yanzuru ilal musbil, atau la yanzurullahu man jarra saubahu khuyala. Allah Ta'ala tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam keadaan sombong. Jadi kalau diiringi dengan kesombongan tambah parah, Allah Ta'ala enggak mau lihat. Tapi kalau enggak sombong ancamannya apa tadi? Neraka. Paham soal ini?
Nah, perbuatan dia memanjangkan itu sendiri sudah kesombongan bukan? Perbuatan dia memanjangkan celananya, sirwalnya, sarungnya, pakaiannya sampai di bawah mata kaki itu kesombongan bukan? Kesombongan. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iyyaka wa isbalal izar." Hati-hati kamu, tinggalkanlah apa? Memanjangkan barakallahu fikum sarung atau pakaian sampai di bawah mata kaki. Paham ya? Sampai di bawah mata kaki. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan fa innaha minal makhilah. Karena sesungguhnya memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki termasuk kesombongan. Walaupun dia enggak sombong sudah divonis sombong. Jadi hati-hati. Nah, terus bagaimana Ustaz kalau dilinting? Dilinting lipat-lipat kurang tepat, kurang bagus. Pemandangan pun juga tidak apa? Mendukung. Coba kalau antum lihat, celananya cingkrang tapi dilipat-lipat. Kan kalau kita pandang enggak enak gitu loh. Enggak mendukung juga. Oleh karena itu cukup dipotong sampai di atas mata kaki. Kalau mau afdal setengah detik sana itu. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar apa? Penyebutan bahwasanya terkadang ada sesuatu yang diharamkan secara zatnya di sutra, ada yang diharamkan karena sifatnya, yaitu memanjang sampai di bawah mata kaki. Idzan jika demikian, al-aslu fil asya' kulliha, hukum asal semua perkara, al-a'yan wal manafil wa amal wa ghairiha, berupa benda-benda, manfaat-manfaat, perbuatan-perbuatan yang selainnya, al-aslu fiha annaha halalun la isma fiha. Hukum asalnya adalah halal, tidak ada dosa di dalamnya. Hukum asalnya apa? Halal, tidak ada dosa di dalamnya. Itulah hukum asal daripada semua perkara, perbuatan, manfaat-manfaat yang bisa dimanfaatkan, benda-benda, amalan-amalan halal. Wa hadzal aslu yufiduka fi asya' katsirah. Hukum asal ini memberikan faedah kepadamu pada perkara yang sangat banyak sekali. Anna man idda'a khilafal asl fa 'alaihi dalil. Penting ini. Pendek simpel tapi antum punya hujah di sini. Kalau ada orang mengaku-ngaku, ada orang menyelisih asal, maka dia dituntut mendatang dalil. Ini haram ini. Sudah kita sudah pakai sarung di atas mata kaki misalkan, dia ngomong haram ini, dalilnya mana? Karena hukum asalnya boleh. Paham belum? Antum pakai pakaian halus, tapi terbuat dari apa? Bukan dari sutra. Haram ini. Dalilnya mana? Kita menuntut dia dalil karena hukum asalnya halal itu loh. Paham belum? Antum makan buah yang buahnya antum enggak pernah mengenalnya tapi buahnya enak gitu loh. Paham ya? Dan enggak mengabukkan juga. Nah, mungkin antum enggak tahu namanya. Orang ini ngomong haram ini buahnya. Lah kenapa haram, dalilnya mana? Kita tanyakan dalilnya karena hukum asalnya boleh itu loh. Paham ya? Hukum asalnya boleh, sehingga ketika dia mengatakan haram, dituntut mendatangkan dalil. Dalilnya mana? Antum kok menyelisih hukum asal? Paham belum? Hukum asalnya kan boleh-boleh saja. Kalau dia mengatakan haram, dituntut dalil-dalilnya mana kok mengharamkan itu loh. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Ini penting ya. Jadi kalau antum suatu ketika jumpai orang mengatakan haram ini perbuatannya, dalilnya mana? Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Seperti contohnya para ulama ketika mereka mengharamkan permainan voli, sepak bola dan semisalnya, itu enggak semata-mata haram itu aja. Mereka mengambil kesimpulan kalau sampai melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau melalaikan ibadah, dalilnya banyak enggak? Banyak dalilnya, tapi kalau semata-mata sepak bola haram, itu enggak bisa karena butuh dalil mengharamkannya. Paham belum? Voli haram misalkan, itu enggak bisa karena butuh dalil untuk mengharamkannya. Lah kenapa para ulama kalau ada berpendapat haram kalau melalaikan ibadah itu loh? Haramnya karena sifatnya. Kembali ke sifatnya kan? Hukum asalnya permainan bagaimana hukum asalnya? Mubah boleh, tapi karena saling melalaikan dari ibadah kepada Allah Taala jadi haraman itu. Nah, jadi sifatnya perlu diperhatikan baik-baik. Berikutnya, law qala qailun, kalau ada yang mengatakan al-aslu fil asya' tahrim katanya. Hukum asal semua perkara itu haram. Li'annal milka milkullah, karena kepemilikan itu milik Allah Azza wa Jalla. Wala yajuzu an natasarraf fi milkil khair illa biidnih, dan tidak diperbolehkan kita berbuat pada milik orang lain atau milik yang lain kecuali dengan seizinnya. Fa aina dalil ala anna al-asl al-hil? Kita tanyakan lagi, dalilnya mana? Kalau hukum asalnya adalah halal, dalilnya mana? Nah, apa maksudnya nih? Fa aina dalil ala anna al-asl al-hil? Kalau dia nanya kayak gitu, kalau dia nanya, bukan kita ya, dia nanya, sekarang dalilnya mana kalau hukum asalnya halal? Fal jawab sahihun annal milka milkullah. Bahwasanya kepemilikan milik Allah Azza wa Jalla. Wa lan tasarraf bi syai'in min mulkihi illa bi idnih.
Dan kita tidak bisa berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu itu barakallahu fikum dari milik Allah taala kecuali dengan seizin Allah taala. Paham ya? Nah, lakin huwallazi adzina lana, tapi Allah taala sudah mengizinkan. Paham belum? Sekarang harta alam semesta ini ada daun, pohon, air, batu milik siapa? Milik siapa? Milik Allah SWT. Tapi Allah Taala sudah mengizinkan. Allah Taala sudah mengizinkan dalam Al-Qur'an Karim, ayat yang akan kita baca nanti. Qala azza wa jalla, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Syahidnya lakum ini. Dialah zat yang telah menciptakan seluruh apa-apa yang di muka bumi untuk kalian. Berarti diizinkan enggak? Diizinkan antum mengambil pohon, nebang pohon milik antum misalkan, kemudian jadikan apa? Kursi, jadikan dipan atau jadikan ranjang. Paham ya? Kemudian antum barakallahu fikum mencabut rumput atau kemudian menggunakan air, hukum asalnya halal. Karena sudah diizinkan, ya enggak? Barakallahu fikum seperti itu. Mohon soalan ya. Jangan sampai keliru ya. Ini dalilnya kuat sekali ini. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Semua yang ada di muka bumi ini. Ma ism mausul lil umum. Ma ini ism mausul yang menunjukkan umum. Wa akkada biqaulih wa ukida biqaulih, dan dikuatkan lagi dengan firman-Nya jami'an, seluruhnya. Jadi semuanya. Wa qala azza wa jalla wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan Allah Taala sungguh telah tundukkan untuk kalian semua yang di langit dan semua yang di bumi, semuanya ditundukkan untuk kita. Dzallala lana ma fis samawati, Allah Taala telah tundukkan untuk kita semua yang di langit dan juga yang di bumi, diizinkan maksudnya. Fasyamsu mudallalatun li masalihina. Sekarang matahari ditundukkan untuk kepentingan kita, ya enggak? Kalau kita tanpa sinar matahari hidup enggak kira-kira? Hidup enggak kira-kira? Antum tanpa sinar matahari hidup enggak? Tanpa sinar matahari hidup enggak antum? Hidup? Malam terus itu enggak panas siang? Enggak akan hidup. Tumbuh-tumbuhan pada mati. Tumbuh-tumbuhan hijau ini mereka itu mengolah makanannya itu dengan bantuan sinar matahari di antaranya. Memiliki klorofil namanya ya. Zat klorofil atau yang seperti itu namanya untuk mengolah apa? Mengolah masakan mereka, makanan mereka. Zat hijau daun butuh sinar matahari. Paham ya? Kemudian anak bayi dijemur pagi hari. Untuk apa coba bayangkan? Ada fungsinya sinar matahari? Ada. Itu pun bukan sinar matahari yang siang atau sore yang menjemur anak bayi itu. Pagi ketika masih awal-awal terbit itu ya. Nah, itu bagus sekali untuk apa? Tulang. Vitamin apa? Mengandung vitamin apa? Vitamin K ya. Barakallahu fiikum seperti itu. Tapi kalau antum jemurnya jam 12 siang, bagaimana coba? Bayi baru lahir 2 hari antum jemur jam 12 siang. Bagaimana kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira? Sakit, kepanasan, menghitam nanti lama-lama. Paham ya? Tapi kenapa kok pagi hari itu ada hikmahnya. Jadi sinar matahari ini dibutuhkan oleh manusia. Jangan sampai antum mengatakan kita malam terus enak, belum tentu. Orang pergi kerja kebanyakan kapan? Pagi hari, pulang sore hari misalkan. Coba kalau malam terus, paham ya? Kalau malam terus kan kalau malam terus mungkin orang tidur terus, ya enggak? Enggak ada kerja. Barakallahu fiikum, itulah yang namanya matahari. Berikutnya, wal qamaru wan nujum was-sahab war-riyah kulluhum mudallatun limasalihina, masyaallah. Bulan, bintang, awan, angin, semuanya ditundukkan untuk kepentingan kita semuanya. Coba proses penyerbukan perkawinan pohon kurma itu butuh angin juga itu terkadang. Paham ya? Sebagian pohon-pohon mengalami penyerbukan sehingga terjadi berbuah atau pembuahan, itu sebabnya karena angin juga diantaranya. Paham ya? Bulan manfaatnya apa? Bulan apa manfaatnya diantaranya bulan? Apa? Beteduh. Apa manfaatnya bulan diantaranya? Apa? Untuk apa? Enggak tahu. Lah bahas. Apa manfaatnya diantaranya bulan, Abdullah? Manfaatnya apa diantaranya? Antum? Apa diantaranya manfaatnya? Menerangi. Apalagi tanggal 15 terang. Paham ya? Nah, kemudian bintang ada enggak manfaatnya, Abdullah satunya? Apa manfaatnya? Menggeser langit.
Menghiasi langit. Ada lagi zaman dahulu penunjuk arah itu bukan kompas-kompas yang sekarang antum saksikan itu. Bintang juga. Paham ya? Nah, menghiasi langit, kemudian juga untuk melempar setan, sahab, awan. Awan sekarang. Ada manfaatnya enggak Ibrahim? Apa di antaranya? Apa di antaranya? Awan. Fungsi dan tujuannya untuk apa? Untuk apa? Turun hujan? Bukan, yang paling inti ada sekarang anu saksikan tiap hari. Anu berjalan tiba-tiba ada awan. Apa? Berteduh. Coba kalau enggak ada awan sama sekali. Paham ya? Enggak ada awan berarti otomatis kan panas terus gitu loh. Ada orang berteduh di bawahnya, di bawah naungan awan tersebut. Kan itu seperti itu. Nah, tujuannya semuanya banyak. Tujuannya banyak sekali untuk manfaat manusia. Walillahil hamd biidznillah azza wa jalla. Semuanya itu dengan seizin Allah Taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Taala juga berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaihi." Dan sungguh Allah Taala telah merinci untuk kalian semua yang telah diharamkan atas kalian kecuali yang kalian itu terpaksa. Maksudnya kalau terpaksa dihalalkan. Semula sebelum terpaksa haram. Karena ketika masih haram itu berbahaya. Contohnya bangkai Irsyad. Bangkai bahaya enggak kira-kira? Kalau antum makan bangkai atau kita makan bangkai halal, hukum asalnya halal atau haram? Haram kalau bangkai ya. Haram karena nas langsung. Ya kan? Innama harrama innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmul khinzir. Maitah haram. Nah, saat itu ketika haram, berbahaya enggak alhamdulillah? Berbahaya enggak? Berbahaya. Ketika masih haram berbahaya. Paham ya? Ketika masih haram berbahaya. Tapi ketika sudah dihalalkan dengan terpaksa, jadi apa? Jadi bahaya enggak? Jadi bahaya enggak? Ketika sudah dihalalkan jadi bahaya enggak? Ketika terpaksa enggak bahaya lagi. Buktinya apa? Allah Taala sudah hilangkan di situ. Karena sudah jadi halal ya, karena terpaksa. Itu penting sekali ya. Jangan sampai keliru. Kita lihat di sini. Fa nahnu lam naqul, kita enggak mengatakan innal asla al-hil illa ba'da an alimna idna rabbina bidzalik. Masyaallah. Kita enggak berani mengatakan hukum asal semua perkara itu halal kecuali setelah apa? Setelah kita mengetahui izin Rabb kita tentang hal tersebut. Allah telah mengizinkan baru kita berani menghalalkan hukum asal suatu perkara. Paham ya? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini, semuanya. Na'am barakallahu fikum. Allah musta'an, penting sekali jangan sampai kita tidak memahami. Fa in qala qailun, kalau seandainya ada yang mengatakan lagi, alaisallahu biyaqul, alaisallahu yaqul. Bukankah Allah Taala mengatakan qul Allahu adzina lakum? Katakanlah, apakah Allah Taala itu telah mengizinkan untuk kalian? Am 'alallahi taftarun? Atau kalian membuat kedustaan atas nama Allah Taala? Qulna bala, tentu. Maksudnya bagaimana? Tentu sudah menghalalkan itu loh. Naam. Lakin hadza fi syariah, itu dalam masalah syariat ya, menghalalkannya dalam masalah apa? Syariat. Haitsu kanu yuhilluna atau yahilluna ma sya'u wa yuharrimun. Nah, barakallahu fikum, yaitu maksudnya apa? Dahulu mereka menghalalkan apa-apa yang mereka inginkan dan mengharamkan apa yang mereka inginkan. Allah Ta'ala am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Ini. Kalau mengharamkan perkara yang mereka inginkan, menghalalkan perkara yang mereka inginkan, berarti hawa nafsu kan? Itu keliru. Maksudnya bagaimana? Maksudnya halal bagi kita yang dihalalkan oleh syariat itu loh. Haram bagi kita yang diharamkan oleh syariat. Kalau menghalalkan sendiri sesuatu yang haram enggak boleh. Mengharamkan sesuatu yang halal juga enggak boleh. Kita lihat ini. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka dalam agama ini? Malam ya'dzan bihillah, yaitu suatu syariat yang tidak dapat izin dari Allah Taala. Walihada qala an-nadhim, oleh karena ini an-nadhim mengatakan Syekh Muhammad shallallahu alaihi wasallam dalam pantun, wamna'i ibadatan illa bi'idzni syari'i, dan laranglah ibadah kecuali dengan seizin apa syariat. Hukum asal ibadah haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Hukum asal semua perkara halal sampai datang dalil yang mengharamkannya. Itu dua kaidah yang penting, jangan sampai antum lupakan. Kita lihat wamna'i fil amr. Wamna'i di sini fil amr. Asy-syari' wasfun lahu subhanahu wa ta'ala. Sifat untuk Allah Ta'ala sifati dengan apa? Nah, zat yang membuat syariat. Wad dalilu qaulu ta'ala, dalil adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, syara'a lakum minad din. Sungguh telah mensyariatkan untuk kalian
agama ini. Maksudnya Allah Ta'ala wa qauluhu likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masyaallah. Nah, barakallahu fikum, masing-masing kami telah menjadikan di antara kalian syir'ah, suatu syariat, wa minhaja, metode prinsip. Paham ya? Untuk apa? Jadikan dampingan, patokan, pegangan dalam hidup. Lakinnal ulama rahimahumullah yaqulun, akan tetapi para ulama rahimahumullah mereka mengatakan inna syari'a wasfun lillah wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam. Pembikin syariat itu sifat untuk Allah dan sifat untuk Rasulnya. Berarti syariat Allah dan syariat Rasulnya gitu loh. Li'anna Rabba azza wa jalla yusyarri'u war rasul syari'. Dikarenakan Allah Ta'ala itu mensyariatkan dan Rasulullah juga mensyariatkan. Wa ma syara'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa syar'ullah. Masyaallah. Dan semua yang disyariatkan oleh Rasulullah itu adalah syariat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Wa qaluhu wamna'i ibadatan illa bi'idzni syar'i, yakni la tujiz ibadatan illa bi'idzni syari'. Enggak diperbolehkan suatu ibadah kecuali dengan seizin apa? Syariat. Contohnya, ana ini memperingati Maulid Nabi ibadah katanya. Memperingati Isra Mi'raj juga ibadah katanya. Kita katakan dalilnya ada enggak? Karena hukum asal ibadah apa tadi? Haram. Sampai datang dalil yang mensyariatkannya. Sehingga kalau ada orang mengatakan ini ibadah, ritual ini ibadah, dalilnya ada enggak Pak? Enggak ada. Berarti bukan ibadah. Karena ibadah itu tauqifiyah, dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan di atas hawa nafsu. Paham ya? Nah, kalau mengatakan ini ibadah, dalilnya mana Pak? Ada enggak dalilnya? Enggak ada. Berarti bukan ibadah. Karena ahlu bid'ah wad dhalal itu mereka seringnya apa? Menganggap perkara bid'ah mereka ibadah, sehingga sulit dinasihati, ngayal, nolak, bantah, bangkang. Paham ya? Ini haram Pak, Maulid Nabi haram Pak. Isra Mi'raj juga haram, enggak boleh Pak, ini bid'ah nih. Kata mereka mengatakan apa? Oh, kalian nuduh sembarangan, ini Maulid Nabi ini ibadah katanya. Memperingati Isra Mi'raj juga ibadah katanya. Kata mereka seperti itu. Paham ya? Kita katakan apa? Enggak benar. Sulit untuk taubat mereka kebanyakannya. Tapi kalau ahlul ma'asi, pelaku maksiat, mudah enggak taubat? Mudah enggak untuk taubat? Mudah sekali, karena mereka meyakini maksiat itu maksiat, bukan ibadah. Minum khamr haram Pak, merokok haram Pak. Merokok itu ibadah. Minum khamr ibadah, enggak ada yang ngomong kayak gitu. Maksiat maksiat. Oleh karena itu pelaku maksiat lebih mudah untuk apa? Bertobat daripada pelaku bid'ah. Nah, kita lihat lagi, dikit lagi. Kata beliau, "Falau ta'abbada asy-syakhsu lillah bi'ibadatin fa innana namna'uhu hatta yuqim dalilan ala masyru'iyatiha." Kalau ada orang menegakkan ibadah untuk Allah, kita larang dia, jangan. Sampai tegak dalil yang mensyariatkannya. Bapak mau ke mana Pak? Kok malam-malam ini pergi bawa karung, mau bertapa katanya. Bertapa di mana? Di gua katanya. Lah ngapain di sana? Ibadah. Nah, siapa bilang ibadah? Dulu Rasulullah sebelum menerima wahyu bertapa di Gua Hira katanya. Paham ya? Bertapa di Gua Hira katanya. Kita katakan itu pendalilannya enggak tepat. Rasulullah di Gua Hira itu enggak bertapa, tapi ngapain Abdullah? Munajat. Beribadah kita aja ya, beribadah. Paham ya? Bukan bertapa. Ini jadikan dalil orang-orang yang tidak apa? Yang tidak bertanggung jawab dari kalangan orang-orang yang mencari pesugihan atau misalnya bertapa, dalilnya karena Rasulullah pernah apa? Bertapa di Gua Hira katanya. Itu enggak benar. Allah musta'an. Kemudian ada juga yang apa? Melakukan ritual ibadah namanya puasa mutih. Biar sakti, kalau dipukul kebal, ditusuk enggak mempan. Paham ya? Dicekik pun enggak terasa. Alasan puasa mutih. Tahu puasa mutih antum? Tahu puasa mutih apa itu maksudnya puasa mutih? Apa maksudnya puasa mutih? Apa? Cuman makan yang putih. Kalau puasa mutih bukan cuma makan yang putih. Kalau puasa menahan artinya. Paham ya? Ya mungkin versi yang lain mungkin, tapi yang dulu didapatkan itu puasa mutih itu yang namanya puasa menahan sesuatu yang putih, enggak makan nasi, enggak makan yang lainnya warna putih-putih itu enggak makan, tapi coklat mungkin itu loh. Paham ya? Silver queen mungkin makan mungkin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dan semisalnya itu bahaya sekali itu. Menyatakan ibadah enggak ada dalilnya. Kita lihat di sini.
Wa dalilu dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam, dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wa fi riwayah, dan riwayat yang lain, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat perkara yang baru di dalam agama kami ini yang tidak ada syariatnya, maka amalan tersebut tertolak. Wa wajhud dalalah, sisi pendalilan, perhatikan sisi pendalilannya. Anal ibadata allati lam yashra'ha Allah laisa 'alaiha amrullah wa rasuluh. Masyaallah. Naam. Amrullah wa rasuluh. Naam. Artinya apa? Laisa 'alaiha amrullah wa rasuluh. Artinya sisi pendalilannya bahwasanya ibadah yang tidak disyariatkan oleh Allah taala berarti apa? Tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Fatakunu mardudatan, maka amalan tersebut tertolak. Ya kan? Amalan tersebut apa? Tertolak karena tanpa didasari oleh ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalan tanpa ilmu tertolak. Kita lihat berikutnya, falau anna insanan ta'abbada lillah ta'ala bi ibadatin lam yashra'ha Allah, kanat al ibadatu batilatan. Kalau seandainya ada orang beribadah karena Allah dengan suatu ibadah tapi enggak disyariatkan oleh Allah, maka ibadah tersebut tertolak, batil. Sawan kanat lam tusyra' min asliha, baik ibadah tersebut tidak disyariatkan sejak awalnya, sejak asalnya enggak disyariatkan, au syuri'at ala wajhin akhar, atau disyariatkan tapi apa? Tapi dengan sisi yang lain. Contohnya, membaca kalimat la ilaha illallah, syariatkan enggak? Disyariatkan. Atau bilang la ilaha illallah, disyariatkan, tapi mereka keliru dalam menerapkannya. Paham ya? Yaitu dengan cara apa? Membaca tahlilan malam Jumat Kliwon 5.000 kali. Nah ya, itu kan bid'ah. Wa illa tahlil itu sendiri disyariatkan enggak, Abdullah? Disyariatkan. Cuman mereka keliru di dalam menerapkannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Hati-hati ya, jangan sampai terkecoh, tertipu dengan gerak-gerik mereka. Wa asbatahu wa nam. Barakallahu fikum, wa asbatahu laha sababan ghaira sabitin syar'an. Dia menetapkan suatu sebab yang tidak ditetapkan oleh syariat. Fa innaha mardudatun alaihi. Maka yang seperti ini juga tertolak amalannya. Paham ya? Membaca kalimat apa? Kalimat ikhlas, kalimat taqwa la ilaha illallah dibaca setiap apa? Malam Jumat Kliwon misalkan. Dibaca setiap orang meninggal dunia, 7 hari, 3 hari, ratusan, sewonan, itu enggak ada dalilnya. Padahal kalimat la ilaha illallah itu kalimat zikir bukan? Kalimat zikir masyru' enggak? Masyru' disyariatkan, cuman caranya tidak apa? Seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Karena meyakini adanya fadilah atau keutamaan di waktu-waktu tertentu itu betul dalil itu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa qala ta'ala munkiran 'ala man yashra'una bila idnih. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam keadaan mengingkari terhadap orang-orang yang membuat syariat tanpa seizinnya, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dhamillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam agama ini tanpa seizin Allah? Wa qala ta'ala qul Allahu adina lakum am 'ala Allahi taftarun. Katakanlah, apakah Allah Ta'ala itu telah mengizinkan untuk kalian atau kalian membuat kedustaan? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Fahadil adillatu tadullu 'ala annal asla. Perhatikan baik-baik. Kitabnya perhatikan, simak itu ya. Fahadil adillatu tadullu 'ala annal asla fil ibadat al-hadr. Dalil-dalil menunjukkan bahwasanya hukum asal ibadah itu semuanya adalah haram. Illa ma qamat dalil 'ala masyru'iyatihi. Kecuali yang tegak dalil di atasnya apa? Mengenai disyariatkannya ibadah tersebut. Jadi kalau enggak ada dalilnya walaupun dia mengatakan ibadah itu haram hukumnya, sampai datang dalil. Ibadah kok haram sih? Lah hukum asal seperti itu, karena ibadah itu apa tadi? Tauqifiyah. Ibadah tauqifiyah, apa tauqifiyah tadi artinya? Antum? Apa tauqifiyah tadi itu? Ibadah tauqifiyah, apa artinya tauqifiyah? Dibangun di atas dalil, terhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu makna tauqifiyah. Jangan sampai lupa. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fiikum, wa dalil dzalika minan nadhar, dan dalil yang menunjukkan hal tersebut ditinjau dari nadhar, kalau dipikirkan kembali akal itu maksudnya, anal ibadata tariqun musilun ilallah. Ibadah itu jalan yang menghantarkan kepada Allah Ta'ala, yang bisa menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Fala yumkin an nasluka tariqan yusil ilallah illa idza kana Allah qad wada'ahu lana. Enggak mungkin kita menempuh jalan yang bisa menghantarkan, menyampaikan kepada Allah Ta'ala, kecuali apa? Kecuali apabila Allah Ta'ala yang meletakkan jalan itu sendiri untuk kita.
Amma idza lam yad'hu fala nadri aina yusiluna hadzal tariq. Adapun kalau Allah Ta'ala tidak meletakkannya, kita enggak tahu mana jalan yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Ta'ala. Fala budda an yakuna al-wadi'u li hadzal tariqi al-musili ila Allah azza wa jalla huwallah jalla wa ala. Maka harus yang meletakkan untuk jalan yang kita tempuh tersebut, jalan bisa sampai kepada Allah Ta'ala itu harus siapa yang meletakkan? Harus Allah Ta'ala itu sendiri. Apa maksudnya ya? Jalan lurus, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ikuti jalan yang lurus tersebut. Naam. Idzan jika demikian, fayujad dalilun minal asar, maka dijumpai dalil dari asar, wa dalilun minan nadhar, dan juga dalil secara akal, ala anna al-asla fil ibadat huwal hadr. Bahwasanya hukum asal ibadah itu haram. Al-hadr al-man' dilarang, haram. Illa maqamad dalil ala masyru'iyatihi, kecuali tegak dalil yang mensyariatkannya. Mahum soal ini? Abdul Aziz mafhum? Ayo. Wal yu'lam annahu la budda an yakuma ad-dalil ala kaunil ibadah masyru'iyatan fi kulli ma yata'allaq biha. Dan hendaknya ketahui bahwasanya harus tegak dalil. Harus tegak dalil atas apa? Suatu ibadah itu disyariatkan. Fi kulli ma yata'allaq biha, pada seluruh perkara yang berkaitan dengan ibadah, tegak dalil, harus ada dalilnya gitu loh. Fala budda an yakuma fala budda an takuna muwafiqatan lisyar'i fi sitti asya. Ini penting ini, sudah kita lewati dulu dalam kitab usul. Maka yang namanya ibadah itu harus mencocoki, atau yang namanya perbuatan ibadah itu harus mencocoki apa? Syariat. Pada berapa perkara? 6 perkara. Suatu ibadah harus mencocoki syariat pada 6 perkara. Antum lihat pertama, sebab-sebabnya. Sebabnya kenapa Pak kok tahlilan? Sebabnya karena memperingati orang meninggal. Lah, udah, keliru sebabnya sudah. Pertama, sudah keliru. Yang kedua, jenis ibadahnya. Jenisnya apa ibadahnya? Jenisnya Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Wah, jenisnya dah enggak disyariatkan. Paham ya? Yang kedua, al-qadar, kadarnya. Kadarnya bagaimana? Kadarnya baca tahlilan 100 kali. Membaca tahlilan, membaca tahlil kalimat la ilaha illallah 1000 kali. Ya, kadarnya itu sudah enggak disyariatkan lagi. Paham belum? Nah, wal kaifiyah, tata cara. Tata caranya bagaimana? Antum ketika membaca kalimat la ilaha illallah tahlil, ada tata caranya enggak? Apa tata caranya? Kapan saja kita baca, terutama ketika zikir setelah salat, ya enggak? 6. Ya kan? Ewa, kita zikir, kita baca kalimat tauhid di situ. Tapi kalau mereka tidak, kaifiyahnya dengan menggeleng-geleng kepala mereka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti itu pun nantinya geleng-gelengnya semakin cepat kalau semakin malam itu biasanya. Allah musta'an, seperti itu. Kalau antum belum pernah menyaksikan, nanti lihat sendiri orang awam bagaimana. Oh ya, pertama pelan-pelan ini. La ilaha illallah gitu. Anda pernah menyaksikan soalnya. Setelah itu nanti kalau udah pertengahan malam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah malam lagi, udah dibagi dua, nafi wal isbat. Yang sini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama nanti apa? Tinggal kalimat dhamir munfasil hu. Paham ya? Apa itu? Huwa. Dia ada enggak? Dia siapa? Itu. Jadi seperti itu keadaannya. Jelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, keadaan Sufiah seperti itu keadaannya. Jadi semangat sekali tapi tanpa didasari oleh dalil. Waz zaman, waktunya. Kita memperingati Isra Mi'raj. Ahlus Sunnah memperingati Maulid Nabi. Cuman waktunya enggak setahun sekali. Kapan ada pembahasan masalah Maulid Nabi, jelaskan. Rasulullah lahir pada tahun gajah, ya enggak? Hari Senin, ya enggak? Kemudian bulan Rabiul Awal, ya enggak? Seperti itu, jelaskan. Kemudian dilahirkan dalam keadaan apa? Orang tuanya, bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya, ya enggak? Jelaskan, itu berarti memperingati Maulid Nabi. Enggak ada setahun sekali. Orang Sufiah berapa tahun sekali? Setahun sekali memperingati Maulid Nabi, tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Ahlus Sunnah enggak perlu seperti itu. Memperingati dengan cara apa? Membaca sirah nabawiyah. Isra Mi'raj kapan Ahlus Sunnah memperingatinya? Kapan peringatinya? Setiap saat berjumpa berkaitan masalah tragedi atau peristiwa Isra Mi'raj, jelaskan. Rasulullah Isra Mi'raj dalam rangka untuk apa? Menghibur diri Rasulullah, karena saat itu ditinggal meninggal oleh siapa? Khadiijah bintu Khuwailid dan siapa? Pamannya Abu Thalib. Ada ritual tragedi Isra Mi'raj, jelaskan. Itu enggak setahun sekali. Nah, seperti itu. Wal makan, tempatnya. Ini penting juga. Tempatnya enggak sembarangan. Ahlus Sunnah, nah barakallahu fikum, ketika beribadah tempatnya ya di masjid. Paham ya? Enggak sembarangan. Kalau mereka terkadang tempatnya di
kuburan, tempatnya terkadang di tempat-tempat barakallahu fikum yang tidak apa? Yang tidak syariatkan, paham ya? Menyembelih di kuburan misalkan enggak tepatnya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan 6 perkara ini ya. Sebabnya ada enggak? Jenisnya apa? Kadarnya berapa? Bagaimana caranya? Waktunya kapan? Tempatnya di mana? Paham belum? Tempatnya di mana? Kalau mereka terkadang haulan bahfulan. Haulan tuh acara tahunan. Paham ya? Nah, setahun haul itu biasanya Mbah Fulan, di rumah Mbah Fulan tahlilan, membaca kalimat apa? Kalimat tauhid katanya. Allahul musta'an. Jadi kesimpulannya yang kita ambil pada kesempatan kali ini adalah bahwasannya yang namanya ibadah itu hukum asalnya haram sampai datang dalil yang mensyariatkannya, karena ibadah itu tauqifiyah ai mutawaqqifah inda dalil, terhenti di atas dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ada rincian mengenai sebab, kemudian tempat, kemudian yang lainnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin.